Hai semuanya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aulia, saya Eugene, Chris, Paula, dan Yoel. Kali ini kami akan mengutarakan apa yang telah kami pelajari selama 1 semester ini. Materi yang pertama adalah tentang agama dan inklusivisme. Seperti yang telah dijelaskan, agama bertujuan untuk memperbaiki hidup para penganutnya. Namun perbedaan-perbedaan tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat memberi batas tertentu dalam bersosialisasi, terutama dengan orang yang berbeda agama. Batasan-batasan tersebut yang mempengaruhi pandangan seseorang dalam melihat orang lain, dan juga menjadi penyebab sebuah konflik. Solusi yang paling tepat untuk ini adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat. Mengubah pola pikir masyarakat ini maksudnya adalah dengan membuat mereka sadar dengan sendirinya mengenai indahnya perbedaan. Namun hal ini hanya dapat terjadi apabila mereka memiliki sifat inklusivisme. Inklusivisme ini adalah sikap di mana kita membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Maksudnya itu di sini adalah kita menghargai dan menghormati perbedaan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu contoh yang terjadi apabila tidak ada sifat inklusivisme. Ini salah satu konflik yang berkaitan dengan umat Buddha dan Islam di Tanjung Balai. Kejadian ini berawal dengan rumor orang-orang yang sedang beribadah di vihara keberatan karena suara azan yang sangat keras. Nah, selain rumor itu juga ada tersebar kabar bahwa seorang wanita melempar batu ke dalam masjid dan mengusir imam yang di dalamnya. Ini semua merupakan salah paham yang mengakibatkan kerusuhan. Vihara di lokasi itu dibakar dan mobil-mobil di sekitarnya juga dirusaki. Kerugian dari insiden ini adalah sebesar 3 miliar rupiah. Konflik tersebut sebenarnya mudah diselesaikan dengan dialog untuk mengklarifikasi apakah benar rumor tersebut terjadi. Sebenarnya banyak sekali kasus di mana tiap pihak merasa diri paling benar sehingga tidak mau kalah. Di sini itu adalah permasalahannya. Semuanya sebenarnya dapat diselesaikan bila orang menanamkan sifat inklusivisme dalam kehidupan sehari-hari. Himbauan dari saya adalah semoga kita bisa menumbuhkan sifat inklusivisme dengan cara membuka diri kita pada orang lain. Membuka diri ini berarti memberi kesempatan untuk mendekatkan diri pada orang lain, terutama orang yang berbeda agama. Yang kedua adalah agama dan budaya. Relasi agama dan kebudayaan itu sangat erat. Seringkali nilai-nilai budaya itu berasal dari agama. Simbol agama sendiri juga berasal dari kebudayaan. Secara lebih singkat, agama merupakan suatu gagasan, sedangkan budaya adalah fisik dari gagasan tersebut. Hubungan antara agama dan budaya bermacam-macam. Ada yang bertolak belakang atau radikal, ada yang budaya berkedudukan lebih tinggi dari agama atau akomodasi, dan sebaliknya disebut perpaduan, serta agama yang ada untuk memperbarui budaya atau pembaruan. Contoh dari hubungan agama dan budaya adalah salah satu gereja di Yogyakarta dengan konstruksi bangunan mirip Candi Prambanan. Selain itu, ada juga wayang di Lumajang yang bernama Wayang Wahyu yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Hubungan antara budaya dan agama di Indonesia menurut kami saat ini cukup dinamis. Bisa jadi karena milenial dan generasi kami cukup terbuka, sehingga budaya baru yang berhubungan dengan agama akan tercipta. Apapun hasilnya, kami berpendapat bahwa budaya dan agama merupakan dua aspek yang dapat saling menyempurnakan satu sama lain. Yang ketiga adalah agama dan sains. Agama dan sains merupakan dua hal yang berbeda, di mana sains bersifat objektif yang berarti memiliki pandangan yang pasti dalam melihat sesuatu, sedangkan agama bersifat subjektif yang berarti setiap orang memiliki pandangan masing-masing terhadap agama itu sendiri. Perbedaan tersebut cukup untuk menimbulkan pertentangan dan konflik antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak dapat berjalan sendiri dan tidak membutuhkan pihak lainnya. Contoh kasus yang terjadi adalah kisah Galileo Galilei yang dihukum karena memiliki pandangan yang berbeda dengan gereja pada saat itu. Penemuan Galileo yang sangat fenomenal adalah teori bumi mengitari matahari. Penemuan ini sangat bertentangan dengan ajaran gereja saat itu yang percaya bahwa bumi adalah pusat tata surya. Meskipun Galileo hanya diberi hukuman berupa tahanan rumah, hal ini cukup membuktikan pertentangan antara agama dan sains. Agama dan sains memiliki dasar yang berbeda, sehingga keduanya tidak bisa disatukan, namun keduanya sama-sama dibutuhkan manusia
manusia dalam kehidupan mereka. Seperti sains yang memberikan berbagai penjelasan logis yang manusia butuhkan untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan agama memberikan pengharapan pada manusia untuk terus menjalani hidup. Yang keempat adalah agama dan politik. Agama dan politik bagi masyarakat Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan agama dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jelas bertentangan dengan Pancasila. Namun satu kesatuan bukan berarti boleh mencampur aduk dan salah penempatan antara kepentingan politik dalam kepentingan agama, karena amat berbahaya. Contohnya, di masa sekarang ini agama sering digunakan dalam kampanye secara tidak langsung. Misalkan mengadakan kegiatan keagamaan menjelang pilkada, saling mencela kepercayaan agama lain, rutin mengunjungi rumah ibadah, menggelar pengajian, dan sebagainya. Perbedaan agama dieksploitasi sedemikian hebat, dan mengutip ayat-ayat kitab suci untuk meraih dukungan selama kampanye. Dalam momen ini, tidak heran para petarung pilkada mendadak religius, alim, dan penuh dengan simbol keagamaan. Yang dapat kita himbau dari sini adalah agama sejatinya diharapkan dapat mengeliminasi karakter utama politik yang cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan dan kekuasaan. Pada kondisi ini, masyarakat harus berpikir rasional dan mengedepankan prinsip-prinsip kebinekaan, sehingga tidak merusak keberagaman Indonesia. Hal ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Sebab demokrasi tidak membenarkan di mana kebebasan dalam beragama dipolitisasi untuk kepentingan politik jangka pendek suatu kelompok. Kita harus berpikir efek jangka panjang dari penggunaan simbol-simbol dalam agama untuk proses-proses agregasi kepentingan politik. Yang kelima, benang merah menuju inklusivisme dalam beragama. Kita jadi paham bahwa semua materi yang diberikan, baik agama dan politik, agama dan budaya, serta agama dan sains, itu berhubungan erat dengan bagaimana inklusivisme itu sangat dibutuhkan supaya kita dapat hidup beragama dengan damai. Inklusivisme itu tidak mudah untuk diwujudkan, namun dengan kombinasi toleransi dan Pancasila, maka akan diwujudkan. Contohnya, saat ini sedang ramai tentang isu Palestina dan Israel. Konflik kedua negara tersebut sangatlah dikambingkan, dan kami merasa hal tersebut lebih ke arah politik dibandingkan konflik agama. Beberapa orang entah kenapa terburu terpanaskan dengan isu tersebut dan mengutuk agama Yahudi dengan memproklamirkan agamanya yaitu Islam. Hal ini menurut kami kurang tepat. Ada yang juga menganggap Yerusalem adalah tanah suci, dianggap pro-Israel, dan akhirnya timbul eksklusivitas bahwa yang membela Palestina hanyalah orang Islam. Terlepas dari siapapun yang didukung, bukan berarti kita harus membenci orang dan agama tertentu karena konflik tersebut. Keterlibatan emosional karena konflik ini merupakan cobaan bagi kemampuan masyarakat Indonesia untuk dapat membedakan lingkup agama, kemanusiaan, dan politik. Selama masyarakat perbedaan pada toleransi yang diperkokoh oleh pemahaman yang baik terhadap Pancasila, kami merasa inklusivisme dalam beragama Indonesia akan semakin membaik. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.